Nah, sekarang kita akan belajar, saudara. Yang kedua ini adalah dengan tema visi profetik, saudara. Supaya sungguh-sungguh nanti kita bisa mengalami rencana Tuhan yang luar biasa. Kita bisa berakar dan berbuah, saudara. Perlu, saudara, ada visi profetik, saudara. Saya bacakan dulu Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, saudara, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dikatakan di sini jika tidak ada wahyu. Apa itu, saudara? Pewahyuan, saudara. Ya, tapi itu apa? Dalam bahasa Inggris ditulis vision atau visi. Jadi visi yang daripada Tuhan, ya bukan visi manusia, bukan visi dunia. Visi yang daripada Tuhan, hasil pewahyuan daripada Tuhan. Saudara, kalau hidup kita tidak ada visi yang dari Tuhan, pewahyuan Tuhan, tuntunan Tuhan, kita akan menjadi liar. Saudara, nabrak kanan, nabrak kiri, jalan tanpa arah. Saudara, dikatakan seperti itu. Menjadi liar rakyat, saudara. Tapi berbahagia kalau orang berpegang pada hukum. Ini cerita firman, apalagi yang bersifat rema, saudara. Jadi saya percaya luar biasa, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Kita tangkap saat diajari harus kita untuk tahun ini 2022 sungguh-sungguh hidup dan berjalan di dalam visi impian yang daripada Tuhan. Maka itu akan jadi guidance, maka itu akan jadi tuntunan yang luar biasa sekali. Sungguh-sungguh sekalipun dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kelaman, terus saja kita akan berjalan dalam terang. Kita akan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saya percaya itu luar biasa, saudara. Lukas 7 ayat 21. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan di mana-mana. Tuhan selalu, saudara, menyembuhkan, lakukan mujizat, saudara. Itu jenis pelayanan Tuhan Yesus. Maka jangan heran kalau di gereja kita melakukan yang sama. Ada kuasa Tuhan, ada kesembuhan Tuhan, ada mujizat Tuhan, saudara. Kadang-kadang orang tidak ngerti kok mujizat. Tapi kalau sudah tidak berdaya butuh mujizat. Ya betul, saudara ya. Nah ini seperti ini, saudara. Dan dari roh-roh jahat, jadi ada juga pelepasan, saudara. Ya, dilepaskan dari roh jahat. Dan ia mengaruniakan apa? Penglihatan kepada banyak orang buta. Bukan hanya saja orang buta melihat. Tapi di sini saya percaya punya arti yang lebih luas lagi. Bukannya sekedar ya buta secara lahiriah, tapi juga buta secara rohani. Gak bisa melihat jalan kebenaran, gak bisa lihat penyertaan Tuhan, gak bisa melihat kasih karunia Tuhan, gak bisa melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, gak bisa tepuk tangan lah kalau di sini gitu, gak bisa sesuatu yang luar biasa. Saya akan lagi, Tuhan akan bukakan mata. Itu saudara. Artinya apa? Vision. Artinya apa? Akan berikan impian, akan diwahyukan bahwa Allah kita, Allah Maha Besar, bahwa Allah kita, Allah Maha Kasih, bahwa Allah kita punya rencana yang luar biasa. Dan saudara, ada banyak hal membuat kita bisa diberkati luar biasa, supaya jadi berkat yang luar biasa. Ya saudara, saya percaya itu luar biasa. Jadi di tahun ini awal bulan berjuang. Ya setelah tahun Roh Kudus, lebih mendekat bersama Roh Kudus, sampai temukan tuntunan Roh Kudus, sampai temukan impian dari Roh Kudus, sampai temukan visi yang daripada Tuhan. Perjalanan hidup kita akan perjalanan ilahi, perjalanan pewahyuan Tuhan, perjalanan yang daripada Tuhan. Saya percaya kita akan mengalami hal yang luar biasa. Tadi saya katakan, bagi saya tahun 2022 itu tahun yang luar biasa. Kenapa? Ada 3 janji Tuhan yang sedang ditawarkan. Yang pertama adalah Yesaya 60 digenapi lebih lagi. Ya, kita sudah 2 tahun. Tahun pertama digenapi, tahun kedua lebih banyak orang yang mengalaminya. Tapi saya percaya tahun ini akan jauh lebih nyata, jauh lebih luar biasa.
Saya doakan saudara mengalami semuanya. Tapi waktu Natal ada janji lagi. Ya tanggal 24 Tuhan ya rindu memberikan kasih karunia yang istimewa, kasih karunia yang luar biasa. Saudara, seperti kepada Maria. Betul saudara? Tepuk tangannya lebih lagi. Kasih karunia itu luar biasa. Tapi ini kasih karunia yang istimewa, kasih karunia yang luar biasa. Saudara, contoh ya, kita saat ini bisa kenal Tuhan, dapat pengampunan, dapat keselamatan. Itu sudah luar biasa, saudara. Jadi anaknya Tuhan. Tapi bukan hanya itu saja, masih ada rencana Tuhan. Kita dipakai Tuhan luar biasa. Kita mengalami kasih karunia yang luar biasa. Anugerah luar biasa terjadi, saudara. Saya percaya ya tahun ini tahun yang dahsyat, tahun yang luar biasa, tahun yang hebat. Tambah lagi waktu tutup tahun, masih ingat apa? Kebanggaan abadi. Sudah, bukan pernah bangga, proses sebentar, nanti akhirnya jatuh lagi. Ya abadi, sudah, sampai meninggal. Tapi bukan hanya sampai meninggal saja, lalu masuk neraka. Bukan, di dunia dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, diberkati luar biasa. Oh, diangkat luar biasa, jadi berkat luar biasa. Di surga masih dipakai oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, punya otoritas. Di dunia sampai di surga, seperti Abraham, kita mewarisi itu. Nah, saya percaya ada yang luar biasa. Bagi saya sudah melihat luar biasa. Termasuk yang ketiga tadi, saudara, kebanggaan abadi, saudara. Lalu juga sukacita, ya turun menurun, saudara. Ya pergabungan sudah lewat, sudah ditinggalkan, masa lalu ditinggalkan. Nah, sejak saudara bisa tangkap, kalau untuk gereja, untuk kita semua, secara umum saudara, ada tiga ini. Jadi saya percaya, saudara, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa untuk saudara, untuk saudara, untuk saudara, untuk saudara. Secara pribadi, tanya Tuhan, apa Tuhan? Nah, Yesaya itu luas saudara. Ada Tuhan raya, jiwa-jiwa dipakai selamatkan banyak. Ada lagi apa? Oh, kelimpahan kekayaan luar biasa sekali, saudara. Ada lagi apa? Oh, saudara, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan luar biasa. Ada banyak kalau saudara baca, termasuk kasih karunia istimewa, termasuk tadi itu. Jadi minta pribadi, kadang-kadang ada, wah, mengalami pemulihan rumah tangga yang luar biasa sekali. Kadang-kadang tentang studi, kadang-kadang bisa tentang ya pekerjaan, kadang-kadang pelayanan, kesehatan, dan lain-lain. Tapi saya ajak saudara tangkap, biarlah sungguh-sungguh tahun ini, ya bahkan saya boleh katakan hari ini, nanti kita akan minta Tuhan impian yang daripada Tuhan. Sungguh-sungguh tangkap. Setelah kita dapat visi, saudara, dari Tuhan, impian untuk tahun ini secara pribadi, saudara dengar, maka saatnya kita harus mulai berakar, lebih sungguh-sungguh berakar dalam visi itu. Jadi bukannya pernah dapat visi, berakar. Visinya itu berakar sungguh-sungguh, saudara. Sampai visinya itu kuat sekali itu, saudara. Terus tidak tergoyahkan, saudara. Ya, Matius 13 ayat 5 sampai 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lalu layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Kalau kita sudah dapat visi yang daripada Tuhan, tapi tidak berakar sungguh-sungguh, akan seperti ini, saudara. Wah, senang Tuhan bicara, Tuhan akan pakai luar biasa, Tuhan sediakan luar biasa. Senang, saudara, pulang senang. Tapi dengar, kalau tidak berakar, nanti waktu ada, saudara, masalah, nanti waktu ada problema, cepat saja layu dan mati. Harus berakar sungguh-sungguh, saudara. Saya percaya itu penting sekali, ya, berakar. Visi itu, saudara, ditanamkan sungguh-sungguh. Kita akan belajar dengan seorang yang bernama Kaleb. Dia punya visi, dia punya impian dari Tuhan, dan sungguh-sungguh visinya, impiannya itu berakar sungguh-sungguh.
berakar kuat-kuat, berakar sungguh sampai tidak tergoyahkan oleh keadaan, oleh situasi, oleh waktu, tidak berubah. Yosua 14 ayat 9 mulai. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Saudara, jadi dia sudah pernah dengar janji Tuhan, visi yang Tuhan berikan, nanti akan diberikan tanah yang diinjak itu selama-lamanya. Saudara, sebab engkau dikatakan di sini tetap mengikuti Tuhan sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Saat itu saudara, dia sedang datang pada Yosua. Setelah Musa meninggal, lalu yang dipilih adalah Yosua. Jadi saat itu dia sedang datang pada Yosua, berkata, Yosua, ingat gak janji Tuhan untuk aku dulu disampaikan lewat Musa, saudara. Ada tanah yang disediakan, nanti aku injakkan kakiku di sana, Tuhan akan berikan, gitu saudara. Lalu saya lanjutkan ini dulu ya. Kini sudah berapa lama saudara? 45 hari lamanya. Oh hebat. Kini sudah berapa? 45 tahun lamanya. 45 tahun itu sebentar atau lama? Lama saudara. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, itu diberikan sudah 45 tahun. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur berapa saudara? 85 tahun aku hari ini. Jadi dulu umur 40 dapat visi ini. Sekarang sudah 85 tahun. Pada waktu ini aku masih sama kuatnya. Seperti pada waktu aku disuruh Musa, tetap kuat, tetap tegar. Bukan jadi orang yang loyo 45 tahun belum digenapi. Tetap tegar, tetap kuat. Saya percaya termasuk bahkan karena imannya saudara. Itu luar biasa. Kata semacam ini. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi terus kekuatannya, sukacitanya, imannya tetap gak berubah saudara. Oleh sebab itu berikanlah padaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu, berikan padaku yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu. Dia berkata, Yosua, engkau dengar toh waktu Tuhan janji itu toh, maka sekarang berikan pada aku, karena engkau sendiri juga mendengarnya. Itu luar biasa. Bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Saudara tahu enggak? Itu tanah yang dijanjikan, itu tanah yang diduduki raksasa. Enak itu orang raksasa. Tapi saudara, kota-kota besar dan kota-kota yang berkubu itu kuat bentengnya. Mungkin Tuhan mencari aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Dari ini saudara bisa petik satu pelajaran. Ada akar yang kuat yang dimiliki Kaleb terhadap visinya. Waktu dengar dia terima. Tapi seperti benih tanam terus dipelihara, terus dijagai, terus dipelihara, terus dijagai, terus akarnya makin dalam, terus makin dalam. Dia kuat saudara. Oh, tidak terpengaruh oleh waktu, tidak terpengaruh oleh keadaan, terus sampai 45 tahun tetap kokoh, tetap kuat, akarnya kuat sekali. Betul saudara, nanti baca di rumah ayatnya Yosua 7. Oke, engkau bawa pasukanmu saudara. Dia bawa pasukan serbu dan dia mendapatkan tanah yang terbaik di tanah Kanaan. Justru yang terbaik, justru yang paling luar biasa dia dapatkan. Kenapa? Dia mengalami janji dari Tuhan. Dia mengalami visi impian yang diberikan pada Tuhan. Dia mengalami karena dia berakar kuat-kuat saudara di dalam Tuhan terhadap visi seperti itu.
Saja setiap saudara juga sama. Oh, dapat visi. Mungkin ada tahun yang lalu sudah dapat, tapi 1 tahun belum nambah. Ini sudah lewat tahun ini. Sekarang apa sih? Jangan berubah. Ini 45 tahun tetap dipegang. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang dapat janji, Tuhan yang berjanji, Tuhan bisa melakukannya. Tuhan janji tidak pernah lalai. Pasti. Amin. Keadaan boleh tidak pasti, situasi boleh tidak pasti, saudara. Oh, tapi Tuhan itu pasti. Ya, kalau keadaan hari ini, ya malam, besok siang, gelap, terang, gak tentu. Kemarau, hujan, gak tentu. Tapi Tuhannya sama. Tuhan yang berjanji tetap janjinya sama. Waktu musim hujan ada janji berkat, musim kemarau janji itu berlaku. Saudara, oh keadaan siang ada janji dituntun Tuhan. Waktu keadaan gelap, dalam kegelapan tuntunan Tuhan tetap ada. Kasih karunia Tuhan tetap ada. Berakar, saudara. Dapatkan visi dari Tuhan lalu berakar. Sungguh-sungguh di dalam visi itu. Lalu yang berikutnya bagaimana cara berakar? Ya dalam visi itu. Gimana? Ya, yang pertama jadikan visi itu sebagai fokus dalam perjuangan kita hari demi hari. Saya ulangi sekali lagi, supaya bisa berakar. Jadikan visi yang Tuhan berikan itu, saudara katakan, sebagai fokus. Fokusnya di situ, pusatkan di situ. Fokusnya semua yang dikatakan ke situ, semua yang diperjuangkan, semua yang dipikirkan untuk itu. Setiap hari jadikan itu sebagai fokusnya. Sehingga apa? Tidak pernah lupa. Sehingga apa? Tetap kuat. Sehingga apa? Makin menyala. Sehingga apa? Makin sungguh-sungguh. Sehingga apa? Makin besar kuasanya. Sehingga tidak pernah berubah. Seperti Kaleb, tetap saja 45 tahun tetap saja tidak berubah. Dunianya berat, keadaan semua berubah, tapi janji Tuhan, imannya dia terhadap visi janji Tuhan tidak berubah. Betul, itu luar biasa. Saya kagum sekali. Ya, padahal sudah tua loh. Ya, 85 tahun. Biasanya saya pakai untuk menyemangati, ayo Umas ini umurnya berapa gitu. Justru waktu umur puncak dia mengalami kemuliaan yang luar biasa. Habakuk pasal 2 ayat 2 dan 3. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Saudara dengar ya. Tuliskanlah penglihatan itu. Dengar. Waktu engkau dapat impian, waktu engkau dapat visi, tulis. Jangan diam, tulis. Betul, tuliskan penglihatan itu. Tulis. Perlu saudara setiap minggu atau kapan saudara, setiap ikut live streaming, ikut apapun, harusnya bawa catatan. Ya, kalau saya enggak bawa buku, tapi saya bisa catat di iPad, saya catat di HP, tapi saya catat. Saya belajar sendiri saja di rumah, saudara, untuk merenungkan firman, dapat langsung saya catat, dapat langsung catat. Kalau enggak lupa, hanya dapat di gereja, di rumah sudah enggak ada apa-apanya. Catat, saudara. Ada catatannya, bisa dibuka lagi dan itu tidak hilang. Hari tepuk tangan yang meriah. Ya, nanti saudara jangan lupa ya, catat. Katakan kanan kiri dulu, catat. Katakan kanan kiri catat. Ya, itu saudara. Lihat tuh. Dan apa? Ukirkanlah itu pada loh. Saudara lihat, kalau catat itu di permukaan. Saudara kertas itu ya, catat. Sekarang bukan catat, ukirkanlah. Saudara tahu nggak ukir-ukiran? Itu sampai masuk dalam. Api itu sampai masuk dalam. Jadi visi, penglihatan, impian yang sudah dapat dari Tuhan. Saat ini misalkan dapat terima. Oh, waktu level dapat sesuatu, catat. Bahkan dikatakan di sini ukirkanlah. Ini loh itu loh hati kita sampai masuk dalam hati kita. Sungguh-sungguh sampai sungguh-sungguh masuk hati kita, masuk hati kita, masuk hati kita, masuk roh kita, sungguh-sungguh. Amin, saudara. Supaya orang sambil lalu dapat membaca. Jadi itu ditempatkan di tempat strategis sampai orang lewat saja lalu bisa lihat, lewat saja bisa lihat, lewat saja lihat. Tahun 2022 tahun yang luar biasa. Oh, kasih karunia luar biasa, saudara. Oh, apalagi, saudara.
Yesaya 60 digenapi. Luar biasa, kebanggaan abadi. Intinya sampai mudah dilihat. Bukan hanya orang, termasuk kita. Lihat terus, lihat terus. Untuk apa? Ingatkan lagi, lihat lagi, ingatkan lagi, lihat lagi, ingatkan lagi, lihat lagi, ingatkan lagi, saudara. Ya, itu pesannya, saudara. Ya, sebab penglihatan itu masih menunggu saatnya. Karena bukan dapat mimpi, penglihatan langsung, masih nunggu waktunya. Tetapi ia segera menuju kesudahnya. Tapi percaya, segera menuju kesudahnya. Artinya apa? Segera menuju digenapi. Segera akan tercapai. Segera akan menjadi kenyataan. Ya, dengan tidak menipu. Tuhan gak pernah menipu. Pasti. Apabila berlambat-lambat, nah ini kalau kita lama berlambat-lambat seperti Kaleb tadi sudah dikatakan, nanti karena itu jangan lepas, jangan tinggalkan, sekalipun kelihatannya kok lama, lambat, tetap saudara, nantikan, jangan sampai dilepas, sebab itu sungguh-sungguh akan datang, sungguh-sungguh akan datang, sungguh-sungguh akan digenapi, saudara, dan tidak akan tertangguh. Saya percaya ini petunjuk yang luar biasa sekali. Saya ajak saudara cek, selama saudara dapat visi, impian, apa yang saudara lakukan? Asal terima, nanti seperti tadi firman, di pinggir jalan sebentar, atau di tanah yang sedikit sebentar hilang. Saudara tanamkan sungguh, tanamkan sungguh, catat sungguh-sungguh, ukit dalam hati, ditaruh di tempat lagi, bisa dibaca, bisa diingat lagi, terus saudara ditabahkan, dikuatkan, sabar dalam menunggu dengan iman terus-menerus. Itu akan menjadi kenyataan yang luar biasa. Tepuk tangannya. Kita lihat 1 Raja-Raja 20 ayat 39 sampai 40. Pada waktu raja ya lewat, ia mengadukan hal ini kepada raja. Katanya, ketika hambamu ini maju ke tanah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang padaku sambil berkata, jagalah orang ini. Jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, atau engkau harus membayar ya setalenta perak. Jadi ceritanya dia dalam pertemuan, ada orang tiba-tiba itu datang, titip panah ini, jangan sampai hilang ya. Kalau hilang kau yang tahu jawab, gantikan gitu saudara. Ayat 40, ketika hambamu ini repot sana sini. Hamba ini apa saudara? Repot sana sini. Sekali lagi apa saudara? Repot sana. Ditipipi saudara. Tapi saudara, repot sana sini. Saudara dikatakan saudara, orang itu menghilang. Jadi karena dia repot kanan kiri saudara, sudah nggak perhatian lagi. Oh, anak yang titipi hilang. Dikatakan seperti itu. Kemudian ya Raja Israel itu berkata kepadanya, beginilah juga hukumanmu, engkau sendiri telah menetapkannya. Saudara, ini pelajaran. Kadang-kadang kalau kita sudah diberi visi oleh Tuhan, pegang ini rencanaku, aku akan lakukan ini dalam kehidupanmu, capai ini. Ya, ini ada ya sesuatu yang aku sudah serahkan, talenta untuk mencapai. Pegang, jangan repot kanan kiri, jangan urusan yang lain. Fokus ke sini, fokus ke sini, hati-hati sini, pegang terus, oke terus saudara, terus saudara. Jangan sampai lepas. Ya, kalau lepas hilang. Ya, tapi kalau saudara lakukan, saudara akan lihat luar biasa. Fokus kepada visi yang daripada Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Nah, jadi kalau diaplikasikan di kehidupan kita mudah. Yang pertama catat, saudara, catat, saudara. Catat. Gereja kita ada visi, catat, saudara. Ya, dikatakan tadi, saudara, bukan ada supaya lebih dalam, saudara. Ya, renungkan. Ya, janji itu siang dan malam ada catatan di rumah. Buka lagi, renung lagi, bawa pada Roh Kudus sampai dilimakan lebih lagi. Terus dalam doa, terus ada saudara. Terus perkataan profetik gitu saudara. Terus makin dalam, makin menyala, makin kuat, makin tidak goyang. Terus saudara. Bahkan perlu dipasang di tempat-tempat tertentu. Ingat, ada satu kesaksian yang luar biasa.
Dulu perpuluhannya hanya nggak sampai 10.000. Dalam 1 tahun dia mengalami ratusan kali. Di HP-nya impian dari Tuhan, Yesaya 60 ayat 5. Jadi kenapa? Apa namanya itu? Wallpaper. Lah itu buat apa? Dia berkata, aku lihat ingat lagi, aku lihat ingat lagi, aku lihat ingat lagi. Terus sudah. Dan itu luar biasa sekali. Dan kalau sudah terus ya terbakar dengan visi, terus ya berdoa dengan visi, terus berjalan dalam visi, sudah pasti cepat atau lambat terjadi. Tuhan yang berjanji pasti menggunakan janji. Tuhan yang berkata itu pasti. Amin, saudara. Nah, terus perjuangkan. Bahkan jangan pernah menyerah, saudara. Terus sudah lama nantikan itu. Karena itu pasti terjadi. Sedang menuju ke sana, Tuhan tidak pernah lalai. Nah, sejak praktekkan Guntur misalnya, visi Komsel, mulai praktekkan. Saudara ingat nggak? Waktu Tuhan berikan kita prinsip 12. Jadi gerakan luar biasa. Kenapa? Setiap orang bisa jadi KKS. Setiap orang bisa dipakai Tuhan. Ya, jadi KKS, buka kelompok. Semua pasang spanduk, saudara. Tulis setiap orang punya visi seperti ini. Terus dikotbahkan, terus disaksikan, terus ditanamkan. Semua terbakar, semua menyala. Jadi gerakan yang luar biasa. Nah, saya rasa Tuhan sedang ingatkan untuk kita semua. Untuk saya, untuk setiap divisi, untuk setiap departemen, untuk setiap KKS, untuk setiap anggota kelompok saya, untuk setiap jemaat pelayan Tuhan, keluarga Allah. Tuhan sedang akan lakukan hal yang luar biasa. Minta untuk pribadi saudara, tangkap, tulis, perjuangkan, akan mencapai. Amin. Gerakan semua, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Sekalipun tidak mungkin, tapi tetap percaya. Fokus gitu. Saya kagum sekali dengan apa yang terjadi di David Oyedepo. Saudara mungkin pernah dengar juga. Tidak masuk akal. Sebelumnya di sana itu sedang tuan besar-besaran. Dia sebelum pandemi sudah punya visi. Buka gereja baru 10.000 gereja. Dengar ya saudara. Sudah punya impian 10.000 gereja. Itu sebelum pandemi. Lalu setelah dapat pandemi tahun 2000 saudara, corona, pandemi. Tapi ini itu nyata terjadi. Ayo, kalau orang gimana? Baru pandemi ya, nggak bisa kok. Ya sudah, dengar. Dia tidak mau terpengaruh. Ada pandemi atau tidak ada pandemi, itu bukan urusannya. Tetap visi Tuhan ya, visi Tuhan. Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dia tangkap, dia perjuangkan, dia usahakan, dia deklarasikan. Tetap saja, katakan profetik, doakan, imani, diperjuangkan. Sekarang sudah bangun 11.000. Saudara baca di lewat YouTube, internet ada. Orang berkata, ini apa bisa? Ini subur dunia dalam gelapan, bangsa kelam. Betul. Tapi jangan lupa, terang Tuhan justru datang. Kita akan diterangi, diurapi oleh Tuhan, diberikan kesempatan, diberi pertolongan, dipakai Tuhan luar biasa, bangkit. Betul. Dan saya percaya itu sesuatu yang dahsyat, luar biasa. Amin, saudara. Yang kedua, jangan tukar visi profetik dari Tuhan dengan visi palsu. Ya, di dunia dari iblis, artinya godaan-godaan. Jangan mau. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan padanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata padanya, semua itu akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah ya aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Saudara perhatikan, Yesus itu Tuhan. Waktu Dia rela dilahirkan sebagai manusia, iblis saja berani kok menggoda. Betul kan? Iblis saja berani kok membujuk. Iblis saja berusaha supaya apa? Visinya dia ini akhirnya teralihkan, sudah ditukar dengan ini, dan dikatakan di atas ini kerajaan Allah yang aku kuasai, aku berikan padamu kalau engkau menyembahku. Saudara perhatikan,
anak Allah saja digoda. Supaya akhirnya tukarkan visi dari Bapak surgawi kepada duniawi, saudara. Apalagi setiap orang, apalagi setiap jemaat, termasuk pelayan Tuhan, termasuk pendeta, termasuk gembala sidang, semua orang, iblis senantiasa berusaha menggoda, berusaha menyelewengkan, berusaha menjatuhkan, berusaha menyesat. Jadi hati-hati, jangan sampai mau. Kalau saat ini sedang ada yang digoda oleh sesuatu, sehingga saudara bisa tinggalkan panggilan Tuhan, rencana Tuhan, atau apapun saudara. Sekali lagi, jangan goyah, tetap pegang yang Tuhan. Lebih lagi, jangan mau ditarik kanan kiri. Saya bersyukur tadi videonya itu juga salah satu contoh, betul? Tapi kadang-kadang ditarik ke dunia. Bersyukur akhirnya dibawa Tuhan, kembali pada Tuhan, pada Tuhan, pada Tuhan, pada Tuhan. Saya tidak tahu keadaan saudara masing-masing, tapi saya tahu pasti iblis sedang menggoda, kadang-kadang dengan hal yang lebih rendah. Contohnya Kain, ya saudara, itu sayang sekali saudara. Ya bukan Kain ya, Esau ya, Esau saudara. Dia sudah punya apa? Hak sulung. Itu hal yang luar biasa. Hanya ditukar oleh apa? Bubur kacang merah untuk makanan duniawi saja. Yang rohani dilepas. Saudara sayang, 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 sayang sekali. Betul, kadang-kadang kita waktu mau maju, kadang-kadang digoda loh. Kerjaan yang lebih banyak kok jiannya. Nah gitu, kadang-kadang bisa di persimpangan. Sudah sedang doa pasangan yang dari Tuhan. Oh nanti ibadah sama, melayani sama, sungguh-sungguh sudah. Malah dideketin, beda tapi nggak percaya Tuhan, tapi suge, tapi ganteng gitu. Kadang-kadang bisa ada godaan seperti itu. Dengar, peganglah visi, panggilan, impian dari Tuhan. Sangat mau ditipu. Belajar seperti Yesus, tolak mentah-mentah. Belajar seperti Yusuf, digoda istri Potifar, sekalipun cantik sekali. Oh saudara, tolak, tinggalkan dia. Jangan mau saudara, sehingga kehilangan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa sekali. Amin. Satu lagi saudara yang terakhir adalah jangan pernah menyerah. Kalau tadi godaan, sekarang menyerah saudara. Sekalipun tantangannya berat sekali. Saya sedang berkata, atau 1 bulan yang lalu, terus saya ulang-ulang. Saudara harus ngerti, Tuhan mau bawa kita mengalami Tuhan besar-besaran. Tuhan akan bawa kita masuk tahun yang luar biasa sekali. Kamu lihat Tuhan, iblis sedang berusaha. Pertama adalah badai yang terus bertubi-tubi, masalah yang terus bertubi-tubi, sampai kadang-kadang rasanya lelah, sampai kadang-kadang maunya menyerah. Tapi juga ada godaan-godaan, ada juga perpecahan, diadu domba dalam rumah tangga, dalam kelompok saya, dalam gereja pelayan. Hati-hati sekali saudara. Ya, tapi yang ketiga ini sekali lagi, jangan pernah menyerah dengan tantangan, dengan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita dilatih Tuhan, supaya kita makin kuat, supaya kita punya pengalaman, supaya kita makin dewasa, supaya kita siap levelnya lebih tinggi, bisa dipercaya lebih tinggi, diberkati lebih lagi. Amin saudara. Jangan penyamaran. Abraham dapat visi impian, nanti diberkati jadi berkat bangsa-bangsa, dan keturunannya menjadi bangsa seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Betul saudara? Tapi karena sekian lama dia sempat lemah imannya. Waktu Tuhan ulangi janjinya, kau berkati, kau luar biasa, kau akan jadi diam. Untuk apa berkat banyak Tuhan? Sebab kami sudah tua, istriku mandul, sebentar lagi mati tanpa anak. Tuhan bawa keluar, lihat bintang di langit. Hitung kalau engkau bisa, hitung kalau engkau bisa, hitung seperti itu banyaknya. Lihat pasir di lautan, hitung kalau engkau bisa, seperti itu banyaknya. Tepuk tangan. Artinya apa? Lihat lagi janji Tuhan, jangan sampai lihat lagi, fokus lagi. Jangan lihat mandulnya, jangan lihat tuanya, jangan lihat
sudah terlambat. Lihatlah janji Tuhan. Janji Tuhan. Janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Dan luar biasa. Saudara, tangkap itu. Seperti Kaleb, seperti Abraham. Lama bukan berarti tidak. Makin lama mungkin makin besar. Karena membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk mempersiapkannya, saudara. Seperti Yusuf, tinggalkan, saudara. Jangan menyerah. Bahkan karena dia mengalami, dia jadi budak, saudara. Oh, sampai jadi narapidana, saudara. Mengalami banyak. Tapi sekali lagi, perkataannya, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau ada yang sedang lemah, jangan menyerah. Kalau ada yang mau menyerah, jangan menyerah. Pandang lagi visi Tuhan, janji Tuhan. Sudah terlanjur menyerah, bangkit lagi, pegang lagi. Masih bisa diangkat oleh Tuhan. Jangan menyerah. Karena saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Semua mengalami, Daud mengalami. Visi kadang-kadang mengalami. Tapi sekali lagi, fokus terus. Fokus terus. Fokus terus. Fokus terus. Fokus terus. Fokus itu, saudara. Jangan mau nyimpang kanan, jangan nyimpang ke kiri, jangan mau digoda oleh apapun. Oh, dosa dan macam. Jangan simpan kepahitan, kecewa, kebencian. Jangan menyerah, jangan lemah. Tuhan itu kuat, Dia tidak bisa dikalahkan. Pegang Tuhan saja, serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang punya kuasa untuk berkarya. Kalau saudara KKS, saudara lemah, ingat, jangan pernah lemah. Pegang, ini saatnya Tuhan besar-besaran. Saya malah dorong setiap anggota semangat punya impian selamatkan sebanyak mungkin. Karena yang kecil akan jadi kaum yang besar. Saudara yang lemah, saudara akan diberi kekuatan yang luar biasa. Dikatakan bangsa yang kuat. Apalagi KKS yang harus mulai punya visi yang besar. Mulai buku dari gerakan semuanya. Setiap KKS ada visi yang besar. Lalu anggota juga punya visi daripada Tuhan. Semua departemen punya visi yang besar. Ini tahun luar biasa. Betul. Nggak punya visi sama dengan kita nggak percaya. Betul. Dan saya percaya luar biasa. Saudara, kalau saudara seorang pelajar, saudara berjuang berat, jangan menyerah. Saudara yang cari pasangan hidup, jangan menyerah. Tuhan tidak pernah melupakan. Ya, tunggu keturunan, pekerjaan, jangan menyerah. Melayani, jangan menyerah. Tentang perjuangan termasuk rumah tangga, jangan pernah menyerah. Selama kita tidak menyerah, masih ada kesempatan pertolongan mujizat. Kalau memang salah, bertobat sungguh. Kalau memang berdosa, bertobat sungguh. Betul. Tapi hari ini saja sungguh-sungguh tangkap. Saya belum lama dengan satu kisah. Ada orang mengalami kegagalan fatal. Dia merasa hidupnya hancur total. Malu ketemu orang lain sampai di kamar terus. Dia sudah tidak mau keluar lagi. Ketemu orang lain saja malu. Dia merasa sudah sampah. Saudara, di kamar tutup berhari. Hanya 1 hari. Ya, orang tuanya ketok, paksa masuk. Setelah ketemu, lalu dia berkata pada anak ini, kamu ngapain? Terus meratap, nangis terus, putus asa. Ya, kalau kamu terus-teruskan ini, kamu akan mati dalam keadaan putus asa. Kamu akan mati, nggak pernah kalian mau di kamar terus, makan juga kamu akan mati, konyol seperti itu. Tapi kalau kamu berani keluar, bangkit, berjuang, berusaha, terus pasti Tuhan akan tolong. Ya, bangkit, berjuang, usaha, pasti Tuhan tolong. Tuntunan Tuhan, pasti Tuhan tolong. Terserah kamu, pilih mana. Terus di kamar, boleh mati di kamar. Atau keluar, berjuang lagi, minta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti tolong. Terus dituntun Tuhan, nggak akan mengalami kasih karunia. Pilih mana. Hari ini juga saya katakan pada semuanya. Saudara yang putus asa, terus saudara, dalam keterbukaan, sudah gak ada gunanya. Mati dalam kegagalan, tidak berguna, memalukan. Tapi kalau engkau mau bangkit, mau cari Tuhan, berjuang dengan tuntunan Tuhan, ini tahun ini 2022, saudara akan lihat tangan Tuhan berkarya dalam hidup. Tangan Tuhan pakai engkau, dan sesuatu yang besar akan sungguh-sungguh terjadi.
Saya tidak akan berpanjang, tapi saya ingin kita lakukan. Ya, saudara coba kalau punya catatan, catat. Saudara punya catatan, saya ingin saudara punya impian yang akan nanti dibawa pada Tuhan. Ya, coba yang punya catatan, catat. Mau kertas lah, mau HP lah, apapun catat. Ya, ini jadi nanti doa saudara sendiri. Ya, juga nanti dikirim. Saudara dikirim. Satu, ya, satu. Saudara catat gini. Apa yang ditaruh Tuhan dalam hatimu? Jadi kau sudah dapat. Apa yang saudara tahu ditaruh tahun ini? Tuhan sudah berkata atau sudah sejak tahun yang lalu. Pokok sudah ditaruh saudara. Belum kenyataan tulis di situ. Kita akan bawa pada Tuhan. Lalu yang kedua adalah yang saudara sendiri impi-impikan. Engkau rindu saudara. Nah itu tulis juga kita bawa pada Tuhan. Kadang-kadang bisa juga memang sebetulnya Tuhan hanya saudara belum tahu itu Tuhan atau tidak. Tapi nggak salah kalau hanya minta pada Tuhan. Catat apa yang sebetulnya saudara rindu. Itu saudara. Ketiga ya sebetulnya nggak mungkin. Saudara tahu aku butuh. Tapi nggak mungkin. Misalnya saudara ingin jadi berkat luar biasa. Tapi nggak mungkin. Anaknya orang miskin. Nah catat. Saudara misalnya lah. Wah saudara bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Diberi talenta. Tapi saudara pendidikanmu memang rendah. Gak mungkin. Catat saja. Yang tidak mungkin. Sakit. Gak mungkin sembuh. Sakit turunan. Gak mungkin sembuh. Menurut dokter. Menurut pakar. Tapi saudara ingin. Catat saja. Ya. Yang tidak mungkin. Misalnya gitu. Lalu yang keempat. Saudara rindu dipakai selamatkan juga. Berapa orang? Berapa orang? Rindu dipakai Tuhan selamatkan berapa orang? Catat. Saya mau tanya di sini. Rindu tidak dipakai Tuhan selamatkan jiwa? Berapa orang? Dalam tahun ini? Oh tidak boleh. Banyak mungkin itu kabur. Terlalu nggak ada apa-apanya. Berapa orang? Ya pokok saudara sudah gini. Saudara rindu. Sungguh-sungguh. Ini dengan Tuhan. Nanti kita akan doakan. Catat tahu. Ya. Lalu mungkin saudara rindu. Karena keadaan keluarga saudara. Saudara ingin pemulihan keluarga yang total. Saudara jadi sini. Ada. Mungkin saudara mengalami studi saudara hancur. Saudara ingin. Atau keadaan pekerjaan saudara. Keuangan saudara sudah hancur. Saudara rindu mengalami itu. Atau pelayan atau apa. Pokok ditulis saja. Selain 4 itu masih ada. Saudara tulis semua. Ini tulis dulu ya. Nah nanti saudara mulai kirim. Supaya nanti bisa terus didoakan. Ke app keluarga Allah. Saudara tahu sudah sejak awal bulan dikeluarkan. Saudara coba dikeluarkan di HP. Ya dikeluarkan supaya bisa tahu. Saya rindu ini akan sungguh-sungguh kita bawa terus dalam doa. Nah kalau saudara Android, saudara di Play Store buka. Ya di situ lalu ketik keluarga Allah atau GB keluarga Allah. Kalau nggak salah GB keluarga Allah. Saudara coba aja ya. Ketik saudara akan lihat itu logo. Nah itu di-download. Saudara. Di-download saudara ya. Logonya. Setelah di-download saudara buka. Saudara akan lihat yang paling kanan. Yang paling kanan saudara setelah buka di sini. Akan muncul ini. Nah saudara klik yang ini. Doa dan konseling. Yang di sini. Klik. Ya itu akan nyambung ke bagian. Ada call center. Langsung saja. Pakai ya WA atau apa. Masukkan. Ya saya itu rindu. Doakan impian-impian saya ini. 1, 2, 3, 4. Bisa 5, bisa 6, bisa berapa. Terserah. Lalu karena itu sedang dikumpulkan. Kita akan kumpulkan. Ya supaya didukung doa terus. Sepanjang berbulan-bulan tahun. Didoakan. Saudara sendiri juga sama. Harus taruh di HP saudara. Taruh di laptop saudara. Pokok saudara juga catat. Seperti tadi. Dicatat, diukir. Dibaca, direnungkan, didoakan, syafatkan, dipakai perkataan profetik. Terus, saudara. Terus, saudara lihat dan perjuangan situ. Saya percaya itu akan sana. Tadi sudah ada ayatnya, betul? Tulislah, ukirlah, taruh di tempat yang mudah dilihat. Sudah sering dibaca, sudah sering dideklarasi, sering diperjuang. Iya, berjuang. Dan saya percaya itu luar biasa. Kalau yang Apple, ini yang Android. Apple saudara sama di App Store di Apple. Nanti saudara buka,
saudara akan itu saudara ketik keluarga Allah atau GBI keluarga Allah, saya lupa. Ini GBI, tapi keluarga Allah juga bisa. Ya, lalu akan keluar seperti ini sama. Jangan lupa di sini doa dan konseling, kirim ke situ. Ya, saya hamba-hamba Tuhan akan mendukung dalam doa. Karena ini tahun impian yang luar biasa daripada Tuhan. Kasihkan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan, saya rindu setiap jemaat, rindu setiap pelayan Tuhan apalagi mengalami karya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Dunia boleh dalam kelam, tapi kita mengalami terang Tuhan. Kita diterangi, bukan digelap, diterangi, bahkan bisa bangkit jadi terang, jadi berkat. Kita doakan semua supaya bisa dapatkannya. Melangkah, sudah mendengar jangan diam saudara. Kalau saudara diam nggak akan dapatlah, percaya. Tadi sudah dikatakan, catat. Ini caranya Tuhan. Nanti sudah terus kita juga akan dukung. Ya, kita pujikan lagunya pujian. Semua berdiri. Inilah saatnya, imani saudara. Ini saatnya perkenan Tuhan untuk menjawabnya. Masuk tahun yang luar biasa, saudara. Inilah saatnya perkenanku, lawan setiap kami umatmu. Kebaikanmu Tuhan, kau luar biasa. Kemurahanmu datang padaku, datang dalam gerejamu ini. Oh Tuhan, ini saatnya Tuhan. Kami percaya tahun 2022 perkenananmu dinyatakan Tuhan. Kau akan melawat setiap kami, tidak ada yang tertinggal. Kebaikanmu dinyatakan, kemurahan-kemurahanmu dinyatakan. Sungguh nyata, kelimpahan daripada Tuhan. Sekali lagi inilah saatnya perkenananmu Tuhan. Inilah saat, dengan yakin saudara, dengan iman saudara, pakai lagu ini jadi lagu profetik di hadapan Tuhan. Ini yang saudara tahu, ini yang saudara percayai, ini akan terjadi. Sungguh nyata, inilah saatnya ketenanganmu, lawan setiap kami umatku. Kebaikanmu, urapanmu, kasihmu. Inilah saatnya, inilah saatnya perkenanku, lawan setiap kami umatku. Sungguh nyata. Semua angkat tangan saudara, semua angkat tangan saudara, datang pada Tuhan saudara. Angkat tangan saudara, buka hatimu di hadapan Tuhan, mulai berkata-kata pada Tuhan. Saya tahu Tuhan sedang berkata, hari ini firman Tuhan ingatkan kita untuk mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Oh, perlu terima visi dari Tuhan, impian yang daripada Tuhan. Hari ini saudara minta pada Tuhan, minta, saya dorong setiap saudara minta supaya saudara terima. Mungkin Tuhan akan memberi pemulihan kota. Mungkin ada masalah yang saudara sudah nggak mau lagi, itu akan dipulihkan Tuhan. Bahkan dibalik masalah juga baik, dibalik menjadi mahkota. Oh, dia jadi berkat. Oralah pasal, minta saudara, minta, saya ajak saudara minta apapun yang saudara gumulkan tentang rumah tangga, pasangan hidup, oh tentang masa depan, oh tentang perjodohan, tentang studi,
tentang pekerjaan, pelayanan, promosi. Yesaya 60 digenapi. Oh saudara, kasih kami yang luar biasa, gak layak tapi dilayakkan seperti Maria, bahkan mengalami kebanggaan abadi. Kebanggaan abadi bukan saat ini saja, mengalami kesuksesan abadi selama hidup dalam kasih karunia seperti Abraham sampai meninggal masuk surga penuh kemuliaan. Tuhan, Abamu doakan supaya Engkau berikan setiap kami, setiap jemaat, setiap Tuhan yang ada di onsite dan juga yang ada di online. Berikan Tuhan wahyu, pewahyuan daripada Tuhan. Berikan Tuhan impian yang dari Tuhan. Berikan Tuhan visi, rencana daripada Tuhan. Berikan Tuhan janji-janji-Mu. Oh Tuhan, beri kepekaan untuk bisa mengerti impian yang dari Tuhan. Beri hati yang berani percaya, beri hati yang berani taat untuk melakukan perintah Tuhan, petunjuk Tuhan. Beri hati yang setia di dalam menantikan janji Tuhan, setia setelah diberkati, setia. Kalau sudah terima, sudah tanam sungguh-sungguh, sampai berakar. Visi itu berakar, tidak akan goyah, tidak bisa dipindahkan. Berakar. Kata pada Tuhan, aku mau fokus, aku tidak mau ditarik kanan, ditarik kiri. Fokus dengan visi daripada Tuhan, fokus dengan panggilan-Mu Tuhan, fokus dengan rencana-Mu Tuhan. Oh Tuhan, aku akan fokus sungguh-sungguh. Aku tolak semua godaan-godaan. Kalau saudara merasa ada iblis ingin menyeramkan, tolak seperti Yesus, tolak saudara, tinggalkan. Kalau gak fokus selama ini, kata Tuhan, aku mau fokus sungguh-sungguh, tidak mau sia-siakan hidupku untuk hal yang sia-sia. Bahkan kalau saudara yang mau menyerah, katakan aku tidak akan menyerah, aku tidak mau menyerah. Tuhan, sekarang aku lemah, justru dalam kelemahanku Engkau kuat Tuhan berkarya, Engkau dahsyat bekerja, Engkau luar biasa. Suluh yang terkulai tidak kau biarkan. Bangkitkan. Hamba-Mu doakan sekali lagi. Tuhan, beri visi, beri impian Tuhan, beri Roh Kudus. Tolong beri kepekaan, bisa tangkap yang daripada-Mu. Beri pengurapannya Tuhan, beri kekuatannya Tuhan, beri tuntunannya Tuhan, beri kemampuannya Tuhan sampai berhasil. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa bagi setiap kami. Kami tahu tahun ini tahun yang hebat, tahun ini tahun yang luar biasa. Sekalipun banyak ramalan, bahkan nubuatan Tuhan tentang yang tidak baik, kami tidak goyah. Firman-Mu yang berkata dunia memang dalam gelap, bangsa-bangsa memang kelam, tapi aku percaya dengan janji-Mu, aku percaya dengan firman-Mu. Terang-Mu datang atas hidup kami, terang-Mu menerangi hidup kami, terang-Mu menerangi keluarga kami, terang-Mu menerangi gereja-Mu, terang-Mu bercahaya Tuhan. Bahkan kami bangkit jadi terang karena kemuliaan-Mu yang luar biasa. Kami tangkap, kami bawa dalam hidup kami sampai rencana kenyataan, bahkan terus-menerus sampai kebanggaan abadi, sampai kebanggaan abadi selama-lamanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, sehingga sungguh-sungguh bisa melangkah. Yang kekurangan diberkati, sehingga jadi berkat. Rumah tangga dipulihkan Tuhan. Yang butuh pertolongan Kau beri, yang butuhkan jalan keluar Kau beri jalan keluar. Yang butuh berkat berkatilah, yang butuh mujizat Engkau yang lakukan. Kami bersyukur. Kami sebetulnya tidak layak, kami tahu Tuhan, tapi Engkau yang melayakkan. Kami akan pegang sungguh-sungguh. Kami tidak akan tukarkan dengan apapun.
Kami tidak akan izinkan orang lain untuk mencurinya, iblis untuk mencuri. Kami akan pegang bersamamu Roh Kudus, maka akan berhasil. Sebentar kami akan pulang. Engkau yang menyertai senantiasa dimanapun kami berada. Dan terus hidup bersamamu Roh Kudus, hidup dalam impian ini sampai jadi nyata, sampai jadi nyata, sampai jadi nyata, sampai jadi nyata. Terima kasih. Angkat tangan saudara, angkat tangan. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati visi impian yang dari Tuhan. Diberkati kekuatan tuntunan untuk mencapainya. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohani, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, nasibmu, seluruh keadaanmu, seluruh hidupmu diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama-sama amin. Beri tepuk tangan yang sangat